laju indeks harga saham gabungan berhasil ditutup naik 0,61% ke level 5.144,62 pada Jumat pekan lalu. Meski demikian, IHSG melemah 0,3% selama sepekan. Penguatan dolar Amerika Serikat terhadap sejumlah mata uang termasuk rupiah telah menekan laju IHSG. Tak hanya itu saja, Bank Sentral Rusia menaikkan suku bunga acuan menjadi 17%, juga mempengaruhi bursa saham dan nilai tukar rupiah. Kenaikan suku bunga acuan oleh Bank Sentral Rusia dilakukan lantaran mata uang rubel yang tertekan. Investor asing pun mencatatkan aksi jual di bursa saham Indonesia sebesar 3,8 triliun rupiah pada pekan. Melihat kondisi itu, bagaimana gerak IHSG pada pekan depan menjelang libur Natal? Sektor saham apa saja yang dapat menjadi pilihan? Berikut wawancara liputan6.com dengan analis PT First Asia Capital David Sutianto. Selama sepekan itu kita lebih banyak berkutat dengan nilai tukar ya. Jadi adanya pelambatan ekonomi terjadi di China, terus kemudian juga ekonomi membaik di Amerika, itu telah membuat ketakutan para investor akan satu, yang pertama itu harga komoditas yang terus menurun. Itu jadi ancaman utama. Kemudian yang kedua, ancaman kenaikan suku bunga dari The Fed, di mana itu bisa membuat capital outflow ya dari emerging market, karena waktu kemarin banyak dana masuk ke emerging market, itu yang menyebabkan pasar sangat fluktuatif sekali. Kejadian di hari Selasa itu sebenarnya tidak wajar ya, anomali sekali, karena kita dengan cepat dari 12.400-300 langsung mencapai peak 12.900 gitu. Tapi untungnya pemerintah kali ini sangat tanggap. Kenapa saya sangat tanggap? Karena mereka langsung mengadakan meeting, dan hari paginya sempat 12.900, langsung siangnya itu mereka melakukan operasi pasar, di mana waktu itu rupiah sempat cooling down sehingga bisa tutup di 12.600 sampai 12.700. Jadi itu sangat-sangat baik sekali, langkah yang sangat baik yang patut diapresiasi kepada pemerintah, karena mereka cepat tanggap gitu. Sentimen global menurutnya sih banyak sekali ya, terutama dari terhadapnya tukar. Pertama itu tadi saya bilang ada The Fed. Terus kemudian juga beberapa angka antisipatif yang dilakukan oleh bank-bank sentral di negara lain seperti di Rusia yang menaikkan tingkat suku bunganya secara signifikan hingga 8%. Kemudian juga dan memang kenyataannya dolar US sudah menguat dan semua mata uang sudah melemah. Itu yang terjadi di pekan lalu dan benar-benar cukup chaos memang di pertengahan pekan. Tapi menjelang akhir pekan situasi membaik karena dolarnya kembali stabil. Sebenarnya kemarin waktu lagi chaos mereka jual sampai 1 triliun sehari ya, bahkan ada sampai 2 triliun sehari ya. Tapi menjelang akhir pekan ini mereka banyak masuk juga, dan saya rasa itu sangat wajar sekali karena kecenderungan saat ini capital outflow. Karena kalau sampai dekat benar naik suku bunga, mereka masih pulang dan naik Amerika lagi. Jadi dari sini mungkin akan terjadi capital outflow di tahun depan. Pekan depan itu akan sangat fluktuatif ya. Kalau misalnya dolar masih bisa dijaga, mungkin IHSG masih bisa menguat dan mungkin masih akan coba menguji resist di 5.200. Jadi resistensi pekan depan itu ada di 5.250. Akan tetapi ancaman dari nilai tukar juga masih tinggi karena kebutuhan akhir tahun nilai tukar sangat tinggi dan juga fluktuatifnya juga masih sangat tinggi sekali volatilnya di pasar. Jadi supportnya itu agak jauh di kisaran 5.000 karena anything can happen di pekan depan. Data ekonomi global tahun pekan depan sebenarnya sudah tinggal sedikit lagi ya, karena pasar juga bersiap untuk mengadakan liburan. Akan tetapi ditakutkan pernyataan-pernyataan yang keluar dari para gubernur bank sentral, takutnya itu akan sedikit menggoncang di pasarnya sendiri. Untuk pekan depan itu ada beberapa sektor yang saya lihat oke. Yang pertama itu dari konsumsi konsumer, karena konsumsi akhir tahun biasanya akan sedikit lebih tinggi dan itu positif bagi sektor saham konsumsi. Kemudian juga ada sektor saham konstruksi, itu juga masih cukup baik ya sentimennya. Dan terakhir itu nilai perbankan juga masih bagus dan juga dari infrastruktur. Saham-sahamnya untuk dari konsumsi ada dari ICBP, kemudian Indofood, ada dari Unilever,
Terus kemudian kalau konstruksi ada dari Wijaya Karya, ADI, dan PT PP. Kemudian untuk perbankan masih dari BRI, Bank Mandiri dan Bank BCA. Sedangkan untuk infrastruktur masih dari Pegas dan Jasa Marga. Untuk pekan depan, karena perdagangan hanya 3 hari dan menjelang persiapan libur, sebaiknya sebisa mungkin kalau ingin liburan tenang, sebaiknya stay cash dulu ya. Disarankan untuk bisa stay cash, jadi mungkin selektif buying pekan depan. Dan juga kalau ada potensi sudah untung bisa langsung keluar dari pasar, karena nanti begitu liburan panjang itu akan cukup banyak dinamika terjadi. Window dressing terjadi seharusnya di pekan ini, bisa terlihat dari saat penguatan di Kamis dan Jumat itu terjadi window dressing. Pekan depan mungkin window dressing mungkin sekali, tapi semua tergantung dari situasi global sendiri.